Halo sahabat Prima, kembali lagi di Prima Mental Health bersama saya Nur Rahmat Hanafi selaku asisten psikolog di sini, dan bersama kita sudah ada Mbak Sari. Halo. Selaku psikolog pada kesempatan hari ini. Nah, teman-teman, di beberapa waktu ini kita sering dengar isu-isu terkait dengan stereotip ya, terutama stereotip tentang gender. Seperti kita tahu, dalam waktu dekat ini ada beberapa kasus seperti Aprilia Perkasa Manganang dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Sari gitu kan, tentang beberapa stereotip yang ada di masyarakat kita gitu kan. Nah, Mbak Sari, ini Hanafi pengen tanya, seringnya gitu kan di masyarakat kita itu ada stereotip tentang terkait dengan gender. Itu ada, jadi masyarakat itu terbiasa untuk menilai laki-laki maupun perempuan dengan penilaian-penilaian tertentu kan. Nah, terutama ini yang saya sedikit tertarik itu terkait dengan penilaian masyarakat tentang anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini cenderung dianggap orang sosok yang harus kuat itu menghadapi segala sesuatu di dunia gitu kan. Sehingga kalau anak laki-laki ini menangis atau merasakan atau cengeng gitu kan, itu dianggap bukan laki-laki gitu. Nah, itu bagaimana? Anak laki-laki kok cengeng gitu ya? Gitu. Ya, itu memang sudah bentukan budaya kita ya, Mas Hanafi. Kalau anak laki-laki, terutama di Indonesia, yang budaya patriarkis ya, itu nggak boleh nangis karena mereka diibaratkan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang imam atau sebagai seorang yang harus strong gitu. Tapi laki-laki atau perempuan sama saja, mereka manusia yang punya emosi dasar. Kalau Mas Hanafi ingat kita belajar di kelas, ada emosi dasar seperti sedih, kemudian marah, kemudian takut, jijik dan sebagainya. Jadi sebenarnya emosi tidak memandang laki-laki atau perempuan ya, tetapi itu menjadi bagian yang pasti kita miliki. Pertanyaannya adalah ekspresi emosi itu diizinkan atau tidak diizinkan oleh lingkungan. Gitu. Kalau di lingkungan Indonesia, konteksnya di negara kita, memang anak laki-laki kalau menangis mendapat penolakan ya. Iya. Sehingga kayak dianggap aneh gitu loh. Ketika Mas Hanafi mau menangis, aku kok laki-laki kok menangis ya. Jadi merasa ada perasaan kesal atau mungkin jijik sama diri sendiri, kok saya kok menangis gitu. Nah, sebenarnya emosi adalah emosi. Emosi is not you gitu. Jadi kalau Mas Hanafi sedih, Mas Hanafi nangis atau Mas Hanafi senang tuh bukan Mas Hanafi, itu just bagian dari Mas Hanafi. Jadi ketika kita menangis, ketika kita tertawa, itu kemudian tidak melunturkan gender kita gitu, atau tidak melunturkan jenis kelamin kita. Kalau saya ketawa saya jadi perempuan, kalau saya nangis saya jadi perempuan. Sebenarnya nggak begitu. Nah, hari-hari ini kebetulan itu sudah menjadi bentukan budaya kita. Tapi untuk anak-anak muda yang hari ini, pastinya kita menjadi aware dan belajar bahwa pikiran saya, perasaan saya itu tanggung jawab saya. Itu saya selalu bilang kayak gitu ya. Oleh karena itu kalau memang kita butuh menangis, ya kita perlu beri ruang karena kita hanya manusia. Nah, terus pertanyaannya lah, kapan saya menangis ya? Teman-teman punya ruang sendiri ya, bisa sendirian atau bisa punya sahabat atau bisa dengan profesional gitu. Jadi bukan berarti laki-laki yang tidak menangis itu kuat, justru sebaliknya ya, bisa jadi justru dia mudah hancur kayak gitu. Begitu sih. Nah, itu kan juga jadi isu ya Bu, dimana laki-laki jadi bingung gitu bagaimana mengekspresikan dirinya gitu kan ya. Tidak hanya laki-laki, ternyata perempuan ini juga di masyarakat mendapatkan stereotip. Kalau yang sering saya dapatkan, misalkan kalau wanita itu tidak terlalu butuh untuk memiliki pendidikan yang tinggi, lebih biasanya malah ketika sudah lulus SMA, lulus SMK gitu, malah udah kamu nikah aja gitu, biar yang nyari kerja suamimu gitu kan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu kan mungkin akan menjadi memberatkan bagi sebagian orang. Ada istilahnya class shaming gitu ya. Ada beberapa perempuan yang penyekat atau pembatasnya itu nggak bisa dilewati kayak misalnya perempuan nggak boleh punya pendidikan lebih tinggi. Saya rasa sih
hari-hari ini anak-anak muda sudah mulai nggak sedemikian ya. Seperti halnya dulu Kartini mengatakan bahwa perempuan boleh berpendidikan, kalau hari ini mengatakan bahwa perempuan boleh berpendidikan tinggi. Tapi sejauh perempuan itu suka loh ya, sejauh perempuan itu pengen ya silahkan gitu, tidak ada paksaan. Kalaupun tidak berpendidikan tinggi juga bukan berarti bukan perempuan yang baik juga gitu. Tapi kalaupun berpendidikan tinggi itu ya semoga ilmunya bermanfaat ya Mas kayak gitu. Jadi di hari-hari ini kok saya mempunyai keyakinan bahwa anak-anak muda zaman sekarang sih sudah tidak terkungkung lagi dengan situasi itu ya. Tapi kalau mungkin pemikiran-pemikiran era-era zaman lalu bahwa kamu kan akan menjadi ibu rumah tangga kayak gitu. Mau berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan rendah, kita akan tetap menjadi ibu dan menjadi ibu rumah tangga kan sebenarnya gitu. Jadi sepertinya stereotip itu sudah tidak umum berlaku untuk anak-anak muda di hari-hari ini. Tapi mungkin masih berlaku untuk generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, terkait juga dengan itu Bu, kan tadi mungkin masih ada beberapa gitu kan yang menganggap bahwasanya wanita harus seperti ini seperti itu. Nah, ada juga persepsi-persepsi di kalangan masyarakat itu yang menganggap kalau wanita itu tidak boleh punya gaji yang lebih tinggi dari suaminya gitu. Kalau lebih tinggi dari suaminya nanti suaminya tidak merasa nyaman dan sebagainya. Sebenarnya bukan tentang lebih tinggi atau tentang lebih rendah ya, tapi tentang hak dan kewajiban berkeluarga sih sebenarnya. Dimana ketika laki-laki melakukan haknya dan menerima kewajiban, melakukan kewajibannya dan menerima haknya, dan sebaliknya itu akan ada sebuah keadilan. Tapi ketika kemudian masing-masing tidak melakukan kewajibannya gitu, ya itu memang menjadi sebuah ketidakadilan. Dan biasanya memang laki-laki bertugas untuk memberi nafkah gitu. Dan dengan berjalannya masing-masing melakukan hak dan kewajiban, maka itu akan berjalan lancar. Tapi ketika kemudian itu nggak dijalankan, ya memang itu nggak berjalan lancar gitu. Artinya di sini lebih kepada memberikan atau menjalankan kewajiban dan hak, bukan tentang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi dijalankan nggak. Jadi wanita pun juga nggak perlu takut untuk punya gaji yang lebih tinggi daripada suaminya. Oke. Menarik Bu. Kemudian terkait dengan keluarga, kan ini tadi kita ngobrol soal laki-laki, terus terkait dengan perempuan. Nah, ada beberapa stereotip juga yang muncul di keluarga gitu kan. Salah satunya anak pertama itu adalah anak yang harus tegar, kuat gitu kan. Anak kedua yang harus seperti ini, anak ketiga yang harus seperti ini dan sebagainya. Ya, kalau menurut teorinya anak kedua itu scaffolding ya. Scaffolding itu penyangga. Biasanya anak yang bukan anak kedua, anak tengah gitu. Anak tengah itu biasanya akan menjadi penyangga keluarga. Biasanya, mostly, ini hanya teori ya. Bisa terjadi case-nya masing-masing di rumah masing-masing. Karena anak tengah itu akan ngemong atau akan memahami kakaknya, memahami adiknya gitu. Jadi biasanya anak yang tengah akan jauh lebih dewasa. Ini menurut teorinya saja. Tapi kenyataannya bisa berbeda di keadaan sehari-hari ya. Dan ketika anak pertama kemudian merasa bahwa saya harus bertanggung jawab memelihara atau menjaga adik-adik saya, itu juga nggak salah gitu. Karena itu sesuatu yang sangat alami. Ketika saya ini yang paling gede, saya sudah mampu dan adik saya belum mampu, kan otomatis saya perlu untuk menjaga mereka. Tapi sebenarnya kita tidak perlu membuat beban itu pada diri kita sendiri. Saya bukan anak pertama atau kedua atau ketiga keempat, saya adalah Hanafi gitu. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, saya optimalkan gitu. Saya tidak itu peduli apakah saya anak pertama atau kedua atau ketiga keempat ya, bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana saya tumbuh menjadi optimal sehingga hidup saya berdampak buat misalnya keluarga terdekat, bisa tertolong dengan diri saya. Berarti intinya adalah tidak terlalu terikat dengan kita anak pertama, kedua atau ketiga gitu kan. Ternyata teman-teman kan kita ketahui ya, jadi ada stereotip yang timbul di masyarakat kita yang bisa jadi itu malah mengekang diri kita, seperti yang tadi disampaikan di awal gitu kan, kayak tadi bagaimana laki-laki nggak boleh nangis gitu kan, jadi pengekangan juga gitu. Sebenarnya kita juga sama-sama manusia kan ya.
manusia ya wajar ketika punya perasaan. Justru kalau di ruang konsultasi saya mengeksegret gitu ya, membuat setiap orang, saya tidak memandang laki-laki atau perempuan, untuk bisa mengungkapkan atau mengekspresikan emosi yang selama ini harus disimpan dalam-dalam, karena itu belum menyembuhkan diri ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan nggak hanya nangis sih sebenarnya, marah, mukul juga saya izinkan untuk diekspresikan di ruang konsultasi gitu ya. Ada pepatah yang saya sempat ingat di film, Bu. Jadi saya sempat nonton film NKCTHI kalau nggak salah di tahun 2019 itu, ada tokohnya yang bilang, ya kita itu manusia, kita bukan robot, wajar kalau kita punya rasa sedih, wajar kalau kita punya rasa. Rocker juga manusia ya. Iya. Mas Hanafi boleh loh nangis. Tapi ya jangan di-share di media sosial ya. Seperti yang tadi Ibu Sari sampaikan, ada juga laki-laki, ada juga perempuan gitu kan. Ternyata kan kita juga jadi mengetahui bahwasanya ya mau laki-laki mau perempuan itu ya sama-sama manusia kan ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pembatasan. Jangan sampai kita kesannya kalau ada stereotip malah jadi membatasi diri ya, Bu. Nggak bisa. Yang penting jadi diri sendiri yang optimal. Ya, benar sekali. Lebih jadi diri sendiri yang optimal, mengembangkan diri kita, dan tentunya bisa juga bermanfaat bagi orang di sekitar. Betul sekali. Terima kasih Bu Sari atas pertemuan kita pada sore hari ini. Cukup senang sekali itu kan bisa ngobrol dengan Bu Sari. Semoga kita ada kesempatan lagi nih bisa ngobrol lagi dengan Bu Sari. Oke, terima kasih teman-teman sahabat Prima. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita pada sore hari ini. Kita mendapatkan banyak insight terkait dengan stereotip gitu kan. Jadi jangan kemudian atau mungkin tidak terlalu untuk tidak mengikuti stereotip. Kita adalah diri kita juga manusia gitu kan, wajar punya perasaan, wajar punya emosi. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa kerjasama, itulah pribadi yang prima. Sampai jumpa.